Pemirsa Intens Investigasi. Belakangan ini, istri Agus Salim, korban penyiraman air keras yang membutakan matanya, memang sedang menjadi sorotan tajam netizen terkait barang-barang miliknya yang ia pakai. Bagaimana tidak, istri Agus pun dituding netizen memakai handphone mahal dan juga perhiasan seperti emas yang diduga dibeli dengan uang hasil donasi. Mengingat hal ini viral dan menjadi cibiran dari warganet, lantas seperti apa istri Agus yang menampik tudingan itu tidaklah benar, hingga ia pun memperlihatkan handphone seperti apa yang ia pakai. Benarkah handphone milik istri Agus itu pun harganya hanya jutaan rupiah dan bukanlah puluhan juta seperti tudingan dari netizen? Seperti apa pula Agus yang menepis tudingan netizen soal perhiasan emas yang dipakai oleh sang istri bukanlah dibeli dari uang donasi, namun perhiasan itu adalah mas kawin yang diberikan oleh Agus 4 tahun lalu, hingga Agus pun berani memperlihatkan surat-surat perhiasannya itu. Di sisi lain, seperti apa juga Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang menganalisa dengan kisru uang donasi Agus, di mana menurutnya yayasan milik Novi berhak untuk menarik kembali uang donasi milik Agus, mengingat para donatur merasa Novi adalah fasilitator yang memang mempunyai misi dan juga tujuan untuk pengobatan Agus. Dan benarkah jika uang donasi tidak dipakai sesuai peruntukan namun malah dipakai untuk keperluan pribadi? Pihak yang menyimpangkan itulah yang patut disalahkan terkait uang donasi ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, di tengah perseteruan antara Agus dan Novi terkait dana donasi 1,5 miliar di media sosial, baru-baru ini juga sempat ramai terkait netizen yang menyoroti hal-hal yang berhubungan dengan keluarga Agus. Salah satunya yaitu menyoroti handphone milik istri Agus. Ya, dalam hal ini netizen menduga jika handphone milik istri Agus ini memiliki harga yang cukup fantastis. Usai netizen melihat istri Agus yang kedapatan tengah memegang handphone miliknya itu dalam sebuah potret atau video. Bahkan dengan dugaan handphone milik istri Agus ini pun mempunyai harga yang cukup mahal, dan tidak sedikit juga netizen yang berkomentar bahkan menduga bahwa harga kisaran handphone tersebut sekitar lebih dari 10 juta rupiah. Seperti Samsung S23 kalau menurut saya. Soalnya dari lighting dan lebar handphonenya sama dengan bentuk HP-nya. Kotak, tumpul, kalau 23 Ultra, kotak tajam. Komentar salah satu netizen. Samsung S23 harganya yang di atas 10 juta kan? Ungkap salah satu netizen. Sontak, hal ini pun menjadi ramai. Mengingat hal ini mencuat di saat kondisi Agus yang sedang kesulitan untuk pengobatannya. Apalagi ditambah ramainya isu uang donasi yang menimpa Agus hingga mendapatkan banyak hujatan. Untuk itu, kemarin istri Agus pun akhirnya menjawab fakta yang sesungguhnya. Hingga ia pun menunjukkan secara langsung handphone yang menjadi isu yang kini ramai, di mana ternyata handphone miliknya itu tak seperti yang diisukan akhir-akhir ini. Hal itu pun beralasan lantaran handphone milik istri Agus itu memiliki harga tidak mencapai puluhan juta. Namun handphone biasa dengan harga jutaan rupiah saja, dengan kondisi yang sudah tidak baru lagi karena sudah lama dipakai. Ini harus kita luruskan ada juga bahwa beli HP katanya
bilang beli HP. Tuh, ada HP-nya sekarang Gus, mana Gus? Oh iya itu Kak, gimana Kak tanggapannya, klarifikasinya nih? Padahal Mas sudah dari sebelum itu. Iya. Oh Samsungnya katanya Samsung A23. Handphone apa nih? Nah S23 katanya. Sebelum kejadian. Ini S apa nih? 24. Harga 3 jutaan. Tuh. Ini juga layarnya udah Layar udah pecah. Ini lihat ya. Kelihatan nih handphone baru apa handphone lama nih kan kelihatan tuh. Itu kan yang dipersoalkan netizen. HP-nya bisa dibilang kalau komentar netizen itu bagus katanya. Di tengah kondisi saat ini Agus. Iya tuh, enggak ada. Lantas, Krisna Murty yang merupakan praktisi hukum di mana kemarin tampak mendampingi Agus turut menanggapi isu-isu liar ini, di mana menyampaikan bahwa jangan sampai orang mau digiring dengan narasi-narasi seperti itu, termasuk perhiasan yang dipakai oleh istri Agus. Ya, selain handphone milik istri yang disorot netizen, rupanya perhiasan yang dipakai oleh istri Agus juga tidak luput dari cibiran netizen. Melihat lagi-lagi barang yang digunakan sang istri diisukan didapat dari uang donasi. Agus pun dengan tegas langsung menjawabnya bahwa perhiasan emas yang dipakai oleh istrinya itu adalah mas kawin yang diberikan oleh Agus, bukan dibeli dari uang donasi karena Agus sudah menikah 4 tahun lamanya sebelum terjadinya kisru uang donasi ini terjadi. Bahkan Agus pun berani menunjukkan surat-surat dari perhiasan itu jika memang para netizen tidak percaya akan hal tersebut. Iya, sama Mas apaan tuh? Mas yang dipakai istri, ini kan mas kawin saya. Tuh mas kawinnya. Iya. Mas kawinnya Agus. Agus berapa lama sih? Agus kawin 4 tahun ada ya? 4 tahun, boleh cek aja surat-suratnya bawa kan saya. Yang Dugaannya pasti pakai- sekarang ya, Agus tinggal di rumah uaknya dalam keadaan panas. Ya kan dekat bengkel apa dekat teman Bang Farhat tuh? Lu nyumbang dong, terima kasih ya, Chris. Hah? Katanya Bang Farhat uak kan sakit Nggak ada tuh. AC, rumahnya dingin. Saya nyumbang nih, nyumbang beli AC. Beli AC buat Agus. Buat Agus nih saya nyumbang. Gus, Iya. AC dikasih sama Krisna Iya. 2. Ini kan surat-suratnya. Di Pak. tangan. Oh, surat-suratnya. AC, kipas angin aja Bapak. Udah, langsung aja, uang aja. Kalau Uang lama, aja beli AC Gus ya. Nah, wah, Nih, uang saya kasih dolar. tuh Gus ya. Ini Gus ya. Beli AC Gus ya. Hitung Saya dulu dolarnya sumbang. berapa? Tuh. Dari yayasan kan Pak? Enggak nih, bukan biasa dah. Ini kan Oke, bukan, bukan. Ini Agus biar tidurnya enak Gus, beli AC Gus. Di sisi lain, sebagai kuasa hukum Agus, Farhat Abbas pun kemarin sempat menegaskan terkait hal tersebut. Seperti yang dirinya ketahui bahwa memang handphone dan perhiasan milik istri Agus sudah lama dimiliki istri Agus. Bukan ada sangkut pautnya dengan kisru uang donasi sekarang ini. Bahkan Farhat pun memperlihatkan kekesalannya. Mengingat di saat isu-isu liar terkait keluarga Agus justru tidak dicegah oleh Novi dan dibiarkan begitu saja. Padahal menurut Farhat, Novi pun bisa datang baik-baik dengan Agus. Kenapa justru Agus dipaksa untuk mengembalikan uang donasi tersebut? Ini gara-gara Novi nih. Sampai diperiksa-periksa. Beli handphonenya, semua handphonenya ada bukti pembayaran sebelum kejadian udah beli handphone mereka. Iya, sampai emasnya, mas kawinnya dibilang beli emas itu kan bohong semua. Dan ini tidak dicegah oleh Novi, dibiarin kapok gitu. Iya, memang disengaja. Padahal bisa kan, datang aja baik-baik ya Gus. Ini uang, kenapa kamu paksa? Gary dengan Novi memaksa uang itu masuk. Agus udah bilang ini melanggar hukum. Yang ditampilkan waktu di Denny, ya udah kita sepakat ya kita damai dikelola. Karena orang-orang udah malu, udah takut, ditakut-takutin untuk dinsos. Selain itu, Agus sendiri juga mengaku bahwa kini kondisinya masih merasa bagaikan jatuh tertimpa tangga. Karena kini dirinya pun sudah tidak memegang uang donasi tersebut. Namun masih terus-terusan kena hajar dari para netizen. Meski begitu, Agus pun mengaku kuat menghadapi hujatan-hujatan dari netizen lantaran adanya dukungan dari keluarganya yang selalu menguatkan dirinya pada saat ini. Krisna Murty pun juga menambahkan, dengan banyaknya serangan terhadap Agus justru merespon menantang para netizen, apalagi yang mau diserang dari Agus. Karena Agus bisa membuktikan bahwa tudingan-tudingan tersebut tidaklah benar. Dari mulai emas, handphone, rumah, hingga pinjol.
lagi, udah memang Sedih lah udah kondisinya. sakit, dibully, udah jatuh ketimpa tangga. Cukup sedih sih sebenarnya, nggak bisa diungkapin, tapi ya udahlah, itu emang udah resiko saya gitu. Dari awal gitu-gituin mau gimana lagi, udah jelek juga kan sampai sekarang. Pasti duitnya sekarang Agus nggak punya uang, ya kan, uangnya itu sudah ditransfer ke rekeningnya Novi. Iya, Nah sekarang sementara uang itu adalah uang sumbangan donasi yang ada. Nah berapa banyak donasi semua yang ada, lalu kan seolah-olah sekarang dibikin oleh mereka bahwa ada komplain, ya kan, oh, ada keberatan dari penyumbang yang ada. Berapa banyak sih yang keberatan? Lalu berapa banyak yang nyumbang? Ya, uang dari Agus telah disetor ke yayasan ya Gus ya. Udah disetor ke yayasan. Lalu sementara uang yang disumbangkan donasi ini adalah untuk pengobatan Agus karena menggunakan nama Agus. Ya sekarang tinggal Novi maunya bagaimana? Itu aja. Mau bagaimana nih? Mau melanjutkan pengobatannya Agus, meneruskan perjalanan pengobatannya Agus dengan uang itu, atau uang itu mau diapakan? Nah itu justru tanya Novi, jangan tanya. Lalu seperti apa pula dengan kisru uang donasi Agus ini? Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang menganalisis, di mana menurutnya yayasan milik Novi berhak untuk menarik kembali uang donasi milik Agus. Mengingat para donatur merasa Novi adalah fasilitator yang memang mempunyai misi dan juga tujuan untuk pengobatan Agus. Dan benarkah jika uang donasi tidak dipakai sesuai peruntukan, namun malah dipakai untuk keperluan pribadi? Pihak yang menyimpangkan itulah yang patut disalahkan terkait uang donasi ini. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Dengan kisru uang donasi Agus yang kini sudah dikembalikan ke yayasan milik Novi, sebagai Purnawirawan Polri, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang pun mengungkap bahwa dari analisis konstruksi yang ia rangkum dari permasalahan ini, menurutnya yayasan milik Novi berhak untuk menarik kembali uang donasi milik Agus, mengingat para donatur merasa Novi adalah fasilitator untuk donasi ini yang memang bertujuan demi pengobatan dan kesehatan Agus. Namun di satu sisi, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang pun juga menegaskan di mana Novi juga harus memastikan bahwa uang dari para donatur yang kini berada di rekening yayasannya itu pun masih utuh, disertai dengan data yang cukup lengkap. Berhak, justru mangkala itu, karena para donatur merasa fasilitatornya adalah Novi Pratiwi. Ini harus dicatat dulu nih ya. Kemudian di dalam perjalanannya para donatur mendengar, memonitor bahwa uang ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Telah sampai ke Agus Salim. Maka saya katakan tadi ada beberapa puluh juta yang disimpangkan tidak sesuai dengan peruntukan. Ya mungkin merasa pertanggungjawaban daripada Novi Pratiwi ini diminta dikembalikan ke yayasan. Dengan catatan tadi yang saya sampaikan tadi, harus bisa dipertanggungjawabkan uang dari para donatur itu memang utuh ada di tempat. Nah, sekarang pertanyaan dari donatur, kamu lakukan nggak peruntukannya? Kecuali kalau pihak Agus Salim mau mengikuti apa yang dikatakan Novi, melakukan pengobatan sampai purna ya. Kalau ada sisanya, tentunya Novi akan wajib bertanya kepada donatur, ini uang ini mau kemana? Kalau memang persetujuan donatur untuk membantu kehidupan Agus Salim, why not? Tapi tentunya persetujuan para donatur, tidak bisa Novi Pratiwi bertindak sendiri. Tidak bisa juga pihak Agus Salim memaksakan kehendaknya karena itu bukan uang dia. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi ya, kekisruan yang terjadi antara pihak Novi Pratiwi dengan Agus Salim ya. Ini berawal daripada adanya penyiraman air keras terhadap Agus Salim. Tergeraklah hati daripada Novi Pratiwi untuk mengumpulkan donasi-donasinya. Nah, ini kita lihat dulu di situ konstruksinya. Kena rasa kemanusiaan dilakukanlah itu. Nggak cukup kan dia menggunakan Denny Sumargo.
podcastnya kalau nggak salah itu ya, terkumpullah uang tuh kurang lebih 1,5 M. Nah, pokok permasalahannya bahwa Denny Sumargo minta kepada Novi Pratiwi masuk ke rekening siapa ini. Ternyata menggunakan rekeningnya Agus Salim, dikirimkanlah uang tersebut. Nah, dalam perjalanannya ternyata Agus Salim menggunakan BPJS. Terus uang itu nggak salah 90 sekian juta dipergunakan kepada kepentingan keluarga. Ini kan sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya wajar saja protes netizen ataupun donaturnya, kenapa kok tidak sesuai dengan peruntukan. Ternyata komplainlah Agus Salim melalui pengacaranya. Mengatakan bahwa seolah-olah ini ditekan, diperas, dan kemudian digelapkan nih uang. Yang menjadi pertanyaan, ya, apakah uang yang ada di yayasan itu masih utuh? Kalau masih utuh uangnya di yayasan untuk kepentingan pengobatan, yang digelapkan itu mana? Unsur pemerasannya di mana? Unsur tekanannya di mana? Masalahnya kan ini kan bukan uangnya Agus Salim. Ini kan uang para donatur. Kecuali ya, kalau seandainya dana di yayasan yang dipegang oleh Novi Pratiwi ini menguap atau tidak ada di tempat, itu baru dikatakan boleh itu penggelapan. Bukan hanya pihak Agus saja bisa menuntut, tapi para donatur juga bisa menuntut itu. Kalau memang uang itu tidak ada di tempat. Bahwa untuk mendudukkan pokok permasalahan kita harus jernih berpikir. Jangan seolah-olah bahwa ini digelapkan, ini uang saya, ini kemudian tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini kan dua mata sisi ini yang selalu bermain di antara Agus Salim dengan Novi. Dalam kasus ini, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang pun juga mengaku bahwa ia tidak berpihak kepada siapapun, baik Agus ataupun Novi. Namun yang jelas, menurut analisis dirinya sebagai pakar hukum, uang donasi tersebut memang seharusnya tepat sasaran untuk mengobati mata Agus. Dan jika ada penyimpangan ataupun digunakan untuk keperluan yang lain oleh Agus, berarti hal tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Lantas, jika memang benar adanya penyalahgunaan dana donasi itu bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata, namun digunakan untuk keperluan pribadi, maka menurut Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, pihak yang menyimpangkan tersebutlah yang patut disalahkan terkait uang donasi ini. Gini, unsur pemerasannya di mana? Saya punya uang, kalau saya dipaksa oleh orang lain itu pemerasan, ini kan bukan uang dia. Kan uang daripada donatur. Ya harus kita bisa konstruksikan tuh. Diperas bagaimana? Memang ya Novi berasa bertanggung jawab. Saya tidak membela siapa-siapa ya. Nah, Agus Salim juga tidak bisa mengatakan pemerasan tekanan-tekanan apa. Oh bukan uang dia kok, justru fasilitatornya Novi. Saya juga nggak kenal siapa Novi itu ya. Tapi saya harus luruskan konstruksi hukum. Nah, apabila nanti dalam perjalanan saya katakan tadi ada digelapkan, nah, Novi bisa dikenakan melakukan penggelapan terhadap uang yang harus diperuntukkan kepada Agus. Nanti tentunya dari penyidik akan menilai, menganalisis laporan daripada pihak Agus Salim. Benar nggak konstruksinya? Aliran daripada uang ini ada nggak di Novinya? Kalau nggak ada ya Novi bisa dikenakan menggelapkan uang itu. Tapi kalau ada, dan ada kesepakatan antara Novi dengan Agus Salim, ayo kita berobat karena itu peruntukannya. Kalau seandainya tidak mau pihak Agus Salim itu, Novi berkewajiban untuk mengembalikan kepada donatur. Karena kan ini kan miliknya donatur, bukan miliknya Novi, bukan miliknya Agus Salim. Ya kalau memang tidak mau dia menerima untuk dibawa berobat, ya sudah kembalikan pada donatur sesuai dengan jumlah yang sudah diterima oleh Novi. Ayolah, ini kan persoalan sebenarnya bukan persoalan yang rumit. Persoalan hanya tidak ada persesuaian peruntukan uang ini. Cuma itu aja kok. Nah, harapan saya dari pihak Agus Salim juga melalui pengacaranya dengan Novi itu diselesaikan satu meja lah. Tentu ada fasilitatornya, ada penengahnya. Siapa penengahnya ya? Pihak kepolisian. Tapi yang paling penting yang saya katakan tadi, donatur harus dilibatkan.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.